Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya pada kesempatan kali ini di dalam Predestinasi Channel. Dan untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akhir zaman dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, apakah yang dimaksud dengan akhir zaman? Apakah akhir zaman itu sama dengan kiamat? Ataukah yang dimaksud dengan akhir zaman yaitu berakhirnya dunia? Atau seperti apa yang dimaksud dengan akhir zaman? Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai akhir zaman dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Jika Bapak Ibu Saudara menyukai video-video di dalam channel ini, Bapak Ibu Saudara bisa like, share, and comment. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa mensubscribe channel ini supaya kedepannya channel ini bisa semakin berkembang lagi. Nah Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan akhir zaman di dalam Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Sebetulnya untuk membahas mengenai akhir zaman ini dibutuhkan waktu yang sangat panjang dan dibutuhkan penjelasan yang sangat terperinci. Akan tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas secara ringkas mengenai akhir zaman menurut Daniel 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Bapak Ibu Saudara, penggunaan kata akhir zaman di dalam Daniel pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13 memakai kata yang sama, yaitu kata et untuk waktu dan ket untuk akhir dari bahasa Ibrani-nya. Hal tersebut merujuk kepada berakhirnya suatu periode. Jika kita melihat kitab Daniel secara keseluruhan, maka akan terlihat adanya penekanan khusus mengenai hubungan dari sejarah manusia, yaitu mengenai akhir zaman. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, penekanan pada masa akhir sejalan dengan fokus dari sejarah manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penekanan akhir zaman tidak hanya dirancang untuk membuat seseorang sadar akan pentingnya akhir zaman, tetapi juga untuk menggarisbawahi realitas sejarah. Akhir zaman bukanlah suatu konsep teologis yang samar-samar, atau sebagaimana sebagian orang menyatakan, pemikiran yang tenang dibentuk oleh orang yang menderita. Masa akhir diatur dalam kitab Daniel merupakan realitas sejarah manusia. Memang benar bahwa hal ini didorong oleh visi yang melebihi beberapa abad, di mana para nabi berani untuk menempatkan masa akhir yang berkaitan dengan seluruh sejarah dunia, dan bahkan lebih jauh sampai pada tahap akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, berdasarkan tafsiran dari beberapa para ahli teologi mengenai Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13, terdapat dua kubu dalam memandang akhir zaman yang dimaksudkan di dalam Daniel pasal yang ke-12, yaitu pertama, kubu yang menerima bahwa akhir zaman merupakan peristiwa yang terjadi pada masa itu dengan ditandai berakhirnya kekuasaan penguasa yang lalim pada waktu itu, yaitu Antiochus Epiphanes keempat. Mereka mendasari pandangannya dari peristiwa sejarah yang terjadi di dalam kitab Daniel.
Kemudian kita akan melihat kubu yang kedua, yaitu kubu yang menolak bahwa akhir zaman bukan hanya berbicara mengenai berakhirnya kekuasaan Epifaneas keempat, tetapi akhir zaman berbicara juga mengenai masa itu dan masa yang akan datang. Kubu ini berpandangan demikian karena yang menjadi dasarnya adalah dalam memahami kitab Daniel tidak bisa hanya dilihat dari segi sejarahnya saja, tetapi harus dilihat dari segi futurisnya juga. Nah, Bapak Ibu Saudara, oleh karena itu berdasarkan kedua kubu yang melihat akhir zaman di dalam kitab Daniel, maka kita bisa menyimpulkan bahwa akhir zaman yang dimaksud di dalam kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang 13 yaitu bersifat present. Artinya apa? Artinya zaman itu akan disebut zaman kesesakan. Kesesakan dan penderitaan tersebut akan dialami oleh orang-orang Israel atau umat Allah. Secara khusus penderitaan yang disebabkan oleh penindasan dari penguasa yang jahat pada waktu itu. Kekuasaan raja yang lalim itu merujuk kepada pemerintahan Antiochus Epiphanes keempat. Tetapi penindasannya tidak akan berlangsung selamanya. Karena apa? Karena Allah akan menggulingkan atau mengalahkan kekuasaan daripada Raja Antiochus Epiphanes keempat. Kekalahan atau berakhirnya kekuasaan Epiphanes keempat merupakan pengertian dari akhir zaman menurut kitab Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Oleh karena itu, maka makna dari akhir zaman dalam kitab Daniel bagi kita saat ini adalah yaitu untuk mengajarkan supaya orang-orang yang percaya kepada Allah tetap bertahan di dalam imannya. Orang-orang yang percaya tetap bertahan di dalam iman kepada Allah dan tetap setia kepada Allah selama-lamanya. Itu merupakan makna daripada akhir zaman menurut Daniel pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Demikian untuk video kita pada kesempatan kali ini. Sampai berjumpa di lain kesempatan. Jangan lupa Bapak Ibu untuk mensubscribe channel ini supaya kedepannya bisa semakin berkembang dan lebih baik lagi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.